Hari ini 25 Maret merupakan hari yang sangat penting bagi para pecinta bahasa Jawa kuno, para pembelajar bahasa Jawa kuno, atau yang dikenal juga bahasa Kawi, yang di era modern dikenal sebagai bahasanya Sang Kawi, bahasanya para penyair. Kenapa hari ini penting bagi para pecinta bahasa Jawa kuno? Sebab menurut Zoetmulder, pada 25 Maret tahun 804 Masehi ditemukanlah satu prasasti yang pertama kali berbahasa Jawa kuno. Dan sampai sekarang belum ditemukan prasasti yang berbahasa Jawa kuno yang lebih tua dari prasasti yang ditemukan pada 25 Maret 804 Masehi itu. Prasasti itu dikenal sebagai prasasti Sukabumi. Bukan Sukabumi di Jawa Barat ya, tapi Sukabumi Kediri, Jawa Timur. Saya juga belum sampai daerah ini. Sebelumnya memang pernah banyak ditemukan prasasti-prasasti ya, tapi prasasti itu berbahasa asing, yaitu bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta bukanlah bahasa pribumi. Logikanya berbeda dengan bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno merupakan bagian dari bahasa Austronesia yang ruangnya melingkupi, kalau kita ke utara itu Formosa, kemudian Filipina, Madagaskar, dan pulau-pulau Nusantara. Sejak ditemukannya prasasti ini, prasasti Sukabumi yang berbahasa Jawa kuno itu, kemudian dokumen-dokumen sastra-sastra juga berbahasa Jawa kuno ini. Dan bahasa Jawa kuno mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi, menghasilkan banyak pustaka. Dan juga sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Dia bisa menjadi basis bagi bahasa sekarang, terutama bahasa Jawa modern. Terlebih bahasa Jawa modern, bahasa Jawa merupakan bahasa yang dipakai oleh termasuk suku atau bangsa yang terbesar di dunia. Dia seperti bahasa Latin bagi bahasa-bahasa Eropa. Di depan saya ini buku pelajaran SMA. Saya sempat mendapatkan sedikit pada waktu sekolah jurusan A4. Mungkin sekarang sudah tidak ada jurusan A4. Dan saya pikir tidak terlalu sulit. Dan hurufnya yang melungker-lungker kayak sungai, kayak cacing, yang dianggap atau berasal dari huruf Pallawa, saya kira kalau kita tekun juga bisa kita pelajari. Kita lihat misalnya satu cerita yang berbahasa Jawa kuno. Ini sudah sangat tua ya, tahun 64 terbitnya. Nah, ini misalnya Begawan Sonaka. Nah, Begawan Sonaka. Hana sira Bagawan Sonaka ngaranira. Sirata magawe yakna ring nemisaranya. Nah, kira-kira artinya ada seorang begawan Sonaka namanya, sedang membuat magawe, sedang membuat korban yakna di nemisaranya. Nah, sudah hampir mirip dengan
Jawa Tengah atau bahasa Jawa modern. Ini bisa kita pelajari sebenarnya, dan tidak ada salahnya. Dan kalau kita mengikuti perkembangan sekarang juga banyak teman-teman masuk di grup belajar Jawa kuno. Misalnya ada di grup modern itu, misalnya era sekarang ini ada belajar bahasa Jawa kuno nih. Ini di belajar bahasa Jawa kuno di Facebook. Ada juga teman-teman. Belajar bahasa Jawa kuno. Ini pemandunya Pak Purwanto Heri. Nah, saya kira banyak grup mau mempelajari bahasa Jawa kuno, dan ini menarik ya. Nah, banyak buku-buku lain yang bisa kita baca juga, misalnya struktur bahasa Jawa kuno. Struktur bahasa Jawa kuno, karangan Mardi Warsito, Harimurti Krido Laksono. Juga ada kamus bahasa Jawa kuno. Kamus bahasa Jawa kuno. Kemudian Kalangwan Zoetmulder, Sastra Jawa kuno Selayang Pandang. Juga buku-buku yang kira-kira berkaitan dengan Jawa kuno, studi Jawa kuno. Ini Purbocaraka ini sudah menyusun ya, terus Purbocaraka. Profesor Purbocaraka dengan Tarjan Hadijaya. Pustakaan saja. Nilai sastranya banyak menghasilkan, banyak yang ditinggalkan untuk kita pelajari. Ini ada misalnya dia mengulas kitab-kitab Jawa kuno yang golongan tua. Golongan tua. Jadi udah kuno masih masuk golongan tua. Candakarana, Ramayana, Sang Hyang Kamahayanikan, dan seterusnya. Jadi ada juga kitab Jawa kuno yang tergolong baru. Nah, kuno tergolong baru. Teman-teman bisa baca Kapustakaan Jawa sendiri ya. Nah, saya kira sangat menarik ya kita mau mempelajari bahasa Jawa kuno, dan hari ini bisa kita jadikan momentum peringatan untuk berbicara bahasa Jawa kuno sedikit-sedikit, mengambil kutipan-kutipan Jawa kuno sedikit-sedikit, menulis kata-kata mutiara atau dari kakawin-kakawin Jawa kuno dalam status-status Facebook, Twitter, dan sebagainya, untuk supaya kita tetap punya akar dalam berbahasa dan tetap mengingat bahwa kita punya bahasa Jawa kuno, terutama bagi orang Jawa, dan kita bisa memulainya misalnya sederhana-sederhana seperti Hanatasira Aji Susmana Ngaranira bla 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 bla. Salam berbahasa Jawa kuno, Rahayu.